Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari alat instrumen GCMS. Pada video kali ini, kita mempelajari alat yang bernama HPLC. Kedua alat ini hampir sama. Apa sih yang membedakannya? Mari kita simak baik-baik. High pressure liquid chromatography dapat diartikan sebagai suatu metode pemisah molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi, atau yang kita kenal dengan HPLC. Prinsip kerja dari HPLC: metode analisis dengan HPLC didasarkan pada pemisah komponen senyawa dalam suatu sampel larutan yang dibawa oleh fase gerak berupa campuran pelarut tertentu berdasarkan perbedaan aktivitasnya terhadap zat padatnya. Jadi yang membedakan GCMS dan HPLC yaitu terdapat pada fase geraknya. GCMS yaitu fase geraknya dari gas, sedangkan HPLC fase geraknya dari media cair. Sebelum kita mengenal lebih jauh instrumen HPLC, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada eluent. Eluent adalah pelarut yang dipakai dalam proses migrasi atau bergerak dalam membawa komponen-komponen zat sampel. Yang kedua, elusi. Elusi adalah proses penyingkiran analit dari absorben dengan mengalirkan suatu pelarut disebut dengan eluent. Yang ketiga, waktu resensi. Waktu resensi adalah waktu yang ditembus atau waktu yang dijalankan analit mulai dari injeksi sampai ke detektor. Yang keempat, retention factor atau disingkat dengan RF, yaitu perbandingan jarak yang ditempuh oleh komponen dengan jarak yang ditempuh eluent. Dan yang terakhir, kromatogram. Kromatogram adalah hasil dari pembacaan detektor yang berupa puncak-puncak grafik. Adapun komponen-komponen penting dalam instrumen GCMS sebagai berikut. Yang pertama, cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Syarat fase gerak yaitu ada kemurnian yang tinggi, kestabilan yang tinggi, dan kekentalan yang rendah, serta insert dan pelarutnya tidak toksik. Yang kedua, pompa berfungsi membantu mengalirkan eluent dan sampel menuju kolom dan sebagai pengontrol aliran dengan sistem transprogram yang dikendalikan oleh komputer. Syarat pompa yang digunakan yaitu yang pertama, memberi tekanan sampai 6000 psi, memberi kecepatan aliran 0,1 sampai 10 ml per menit, alirannya terkontrol dengan sempurna, serta tekanannya selalu tetap. Adapun sistem dalam pompa HPLC, yang pertama itu ada sistem elusi isokratik, yaitu fase gerak yang digunakan dengan komposisi sama selama proses pemisahan, cocok untuk sampel yang sedikit. Yang kedua yaitu ada fase elusi gradien. Fase gerak berubah komposisinya terhadap waktu tergantung pada pemisahnya, cocok untuk sampel yang banyak. Sistem elusi gradien ini bisa memisahkan berbagai komponen seperti komponen yang kompleks. Yang ketiga, injektor berfungsi memasukkan atau menginjeksi sampel ke aliran fase gerak. Adapun tiga jenis injektor, yang pertama ada Secret injektor, yang kedua loop valve, yang ketiga yaitu autosampler. Komponen yang keempat yaitu detektor, mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik. Adapun persyaratan dari detektor yaitu sebagai berikut. Detektor banyak jenisnya. Yang pertama itu ada detektor UV vis, yang kedua detektor refractive index, yang ketiga yaitu detektor elektrokimia, yang keempat itu detektor fluorescence, yang kelima yaitu detektor spektra maksa. Kolom berfungsi memisahkan komponen-komponen campuran karena perbedaan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu, dan begitu sebaliknya. Jenis kolom HPLC, bila polarisasi fase diam lebih besar daripada polarisasi fase gerak, maka dapat disebut kromatografi partisi fase normal atau kromatografi kolom fase normal.
Yang kedua itu, jika polaritas fase diam lebih kecil dari polaritas fase gerak, maka dapat disebut kromatografi partisi fase terbalik atau sekedar kromatografi fase terbalik. Selanjutnya yaitu cara menggunakan instrumen HPLC sebagai berikut. Suatu instrumen pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari HPLC yaitu volume sampel sedikit, waktu analisa cepat. Yang ketiga, identifikasi beragam terkait pemilihan fase diam dan fase gerak yang bervariasi. Keempat, kolom dapat digunakan berulang. Dan yang terakhir, metode analisa cepat, peka, dan akurat. Kekurangan dari instrumen HPLC yaitu biaya pemeriksaan cukup mahal. Yang kedua, harus mengetahui optimasi metode pemeriksaan terkait kombinasi LUN dan lain-lain. Yang ketiga, analit yang akan diidentifikasi harus disesuaikan interaksi antara fase diam dan fase geraknya. Dan yang terakhir, mengerjakannya harus hati-hati terkait sensitivitas kolom dan detektornya. Nah, kita sudah mempelajari instrumen dari HPLC, mulai dari pengertian HPLC, prinsip kerja HPLC, istilah-istilah dalam HPLC, komponen-komponen yang terdapat dalam HPLC, dan cara menggunakan HPLC beserta kekurangan dan kelebihannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.